Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahu lazim. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah musholah para Madinah di Ruko Pondok Indah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita terdapat melaksanakan salat sunnah duha. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah musholah para Madinah yang dimuliakan Allah. Maudhu hasanah tausiah pada kesempatan pagi ini mengambil tema yaitu hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Yatsrib. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, berhijrahlah dan berjihadlah di jalan Allah, baik hijrah dengan harta dan jiwanya, itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Orang yang berhijrah itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran surat At-Taubah ayat 20. Nah, maksudnya ayat ini kita diperintahkan Rasulullah benar-benar hijrah dari Mekah ke Yatsrib karena Rasulullah akan dibunuh di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu kafir Quraisy mengadakan musyawarah, ya kalau di istilah di kita itu di Dewan Perwakilan Rakyatnya orang-orang Quraisy itu. Pertama para pembesar Quraisy yang kafir itu ingin membunuh Rasulullah, yaitu pertama ada usulan Rasulullah itu dibuang atau diasingkan dari kota Mekah. Namun ini tidak disetujui oleh anggota yang lain. Kemudian ada yang mengusulkan juga Rasulullah itu dikurung di dekat Ka'bah, nggak usah diberi makan dan minum sampai Rasulullah itu meninggal. Nah, pendapat ini pun tidak disetujui. Kemudian ada pendapat yang lain bahwa Rasulullah kita habisi atau kita bunuh saat beliau sedang tidur, yaitu supaya kita tidak ketahuan, ya kita setiap suku itu mengutus 2 pemuda untuk menghabisi Rasulullah. Akhirnya kesepakatan itu disetujui oleh orang-orang Quraisy, yaitu setiap suku menyiapkan 2 pemuda untuk membunuh Rasulullah. Akhirnya kan dari beberapa suku itu ya kurang lebih 12 suku kalau menyiapkan 2 orang itu ya sekitar 24
orang pemuda untuk. Nah, setelah keputusan orang Quraisy itu ini, malaikat Jibril menginformasikan pada Rasulullah, engkau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah karena engkau akan dibunuh malam ini oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah mengajak sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq untuk hijrah dari Yatsrib ke Madinah. Sampainya di Madinah, Rasulullah diterima oleh kaum Ansor. Dan yang sahabat-sahabat yang ikutin Rasulullah hijrah itu disebut kaum Muhajirin. Jadi Muhajirin dan Ansor itu ketemu di Quba. Nah, selama 8 hari Rasulullah di Quba mendirikan Masjid Quba. Nah, setelah dari Quba Rasulullah menuju ke Yatsrib. Sampai di Yatsrib Rasulullah diterima oleh pemuka-pemuka orang kaum Ansor. Di antaranya Rasulullah dan para sahabat itu dipertemukan, kemudian Rasulullah dipersaudarakan antara kaum Quraisy dan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, di Yatsrib ini pada waktu Rasul hijrah itu kotanya masih terbelakang karena pasarnya dikuasai oleh orang Yahudi, mungkin harga itu sesuka-sukanya. Jadi pasar itu boleh katakan kondisinya masih buruk karena masih banyak riba, masih banyak penimbunan barang, harga sesuka-sukanya. Terus di kota Yatsrib juga pertikaian antara suku Haus dan Hadrot itu berlangsung beratus-ratus tahun. Tidak ada kedamaian, oleh Rasulullah didamaikan. Kemudian kotanya kota yang tidak beradab karena perselisihan. Dan kota Yatsrib sebelum Rasulullah hijrah juga sudah ada orang yang beragama Yahudi, Nasrani, Protestan, dan Majusi. Nah, pertama spirit daripada hijrah ini, pertama Rasulullah mempersaudarakan kaum yang Muhajirin dan Ansor, baik itu kaum suku Haus dan Hadrot Yahudi ini dipersaudarakan. Yang kedua, Rasulullah menata ekonomi yang di Yatsrib tadinya ekonomi tidak stabil menjadi stabil. Kemudian Rasulullah menata kota tadinya tidak beradab menjadi kota yang beradab. Nah, penduduk Yatsrib itu ada yang beragama Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Itu di mediasi atau saling bertoleransi antar umat beragama. Dari 4 inilah yang Rasulullah inikan kepada kaum yang ada di Yatsrib. Kemudian lambat laun kurang lebih 2 tahun lah kota ini menjadi kota yang beradab, pasarnya tertib, masyarakat yang di Yatsrib menjadi kondusif, tidak ada pertikaian. Terus politik juga kondusif. Ini istilahnya kerukunan umat beragama jadi baik. Nah, inilah yang spirit hijrah yang diajarkan Rasulullah kepada. Nah, kemudian Allah berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman katsira wa may yahrum min baiti mujahidillah. Artinya orang yang berhijrah itu berjihad akan diganti dengan bumi yang luas, rezeki yang banyak. Dan orang yang berhijrah walaupun belum sampai di tujuan, Allah sudah siapkan pahalanya. Jadi kita sudah mendapatkan pahala walaupun kita belum sampai tujuan. Kemudian Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kaum sebelum masuk Islam itu semua serba kata, penjahat yang menjadi penjahat ulung, begal itu sekampung, orang yang pertikai ini tidak ada peradaban. Akhirnya
setelah diajarkan dakwahnya Rasulullah itu menjadi umat yang terbaik. Itu diabadikan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nasi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amma ahlal kitabi lakana khairan. Jadi kita menjadi mengajak yang baik dan mencegah perbuatan nyamuk, dan kita mengajak beriman kepada Allah. Makanya setelah kita mengikuti hijrah dan berjihad Rasulullah itu, kita menjadi umat yang terbaik dan umat yang mempunyai integritas, karena Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Jadi kesimpulan daripada spirit daripada hijrah itu, pertama Rasulullah bersabda, al muhajiru man hajara manahalallah. Jadi Rasulullah bersabda, hijrah itu kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, yaitu diantaranya tadinya dia jadi pembegal jadi pendakwah, tadinya dia pemabuk tadinya dia pelit jadi dermawan, tadinya dia pemarah menjadi penyabar. Nah, inilah dakwah-dakwah Rasulullah yang disampaikan kepada para sahabatnya. Nah, dakwah-dakwah ini kan sesungguhnya untuk kita ya, yang zaman sekarang itu. Jadi kita itu berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Yang tadinya tidak mau ikut pengajian jadi ikut pengajian. Yang tadinya tidak bersolat berjamaah menjadi sholat berjamaah. Yang tadinya dia interaksi sosialnya tidak pernah diperhatikan, dia mulai kepedulian terhadap. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, ittaqullah haitsuma kunta wa bisatal hasanat tamkuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasani. Bertakwalah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, maksudnya ini, jadi pertama kita melaksanakan yang diperintah oleh Allah, takwa yang pertama. Kemudian takwa yang berikutnya yaitu kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, takwa yang ketiga yaitu kita berinteraksi sosial. Nah, maksud interaksi sosial ini kita menjaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita menjaga baik dengan mertua kita menjaga baik dengan anak saudara kita menjaga baik dengan tetangga kita menjaga hubungan tetangga satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu gubernur dan satu negara, bahkan di seluruh dunia kita menjaga baik hubungan manusia dengan manusia. Kemudian takwa berikutnya yaitu kita menjaga hubungan manusia dengan binatang. Kita tidak boleh menganiaya binatang, kita tidak boleh menyakiti binatang, dan seterusnya. Dan interaksi yang berikutnya interaksi dengan alam. Jadi kita tidak boleh mengotori sungai, kita tidak boleh mengambil hasil hutan semena-mena, kita tidak boleh mengotori laut, kita tidak boleh mencari ikan dengan bom laut dan lain-lain. Nah, ini untuk kelangsungan alam. Nah, alam ini untuk kehidupan kita juga. Nah, inilah interaksi. Nah, ini pun Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wakhalaqa minha ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sungguh Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah menciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Jadi hijrah Rasulullah itu berkaitan dengan kita bertakwa kepada Allah.
Jadi apa? Jadi kalau kita mau mengikuti apa yang spirit hijrah yang diajarkan Rasulullah, yaitu kita pertama menata mempersaudarakan di antara suku-suku yang ada. Dan kita ini di Indonesia aja kurang lebih kan 1.500 suku. Nah, kalau kita ikutin daripada spirit hijrah ini kan, para ulama kita dulu mendirikan bangsa itu kan pertama beberapa ratus suku ini dipersaudarakan dulu supaya ada persatuan. Nah, setelah kuat kita melawan penjajah. Nah, ini kan jihad fisabilillah, jalab mengusir penjajah. Ini kan jihad mengusir penjajah dari tanah air kita. Kemudian dibentuklah suatu kota Yatsrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang beradab. Nah, inilah yang kita ikutin sampai sekarang. Indonesia pun mengikuti spirit hijrah. Mudah-mudahan hasanah, ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.